哪里看后他这一切，就让一次走远，此世间容易的事，我们街头没有不去，让它淡淡的来，让它好好的去，好如去年复一年，往复的停止万年里，万年中间，但愿那还有在此，只为那让我的手，牵是你的温暖。好如去年复一年，往复的停止万年里，万年中间，但愿那还不在此，只为那让我的手，牵是你的温暖。Tanda Baca TV, selamat malam. Salam jumpa kembali dengan dahsyatnya musik Indonesia. Kali ini kita ingin membahas pelajaran tentang lagu Mandarin. Pembicaranya siapa lagi kalau bukan Kang Hendy, seniman serba bisa yang sekarang bermarkas di Pasundan 88. Selamat malam, Kang Hendy. Selamat malam. Oke, siap. Kang Hendy, musik Mandarin. Tadi kita lihat ada penampilan teman kita yang spesialis Mandarin. Dulu musik Mandarin sempat dilarang di era Orde Baru. Ya tenggelamlah musisi-musisi itu. Ketika era Gus Dur, geliatnya terasa sekali itu. Di mana-mana lagu Mandarin keluar. Sekarang ini apalagi setelah dihantam pandemi Covid, Mandarin tenggelam lagi dan sekarang ini sudah ada tanda-tanda akan kembali menggeliat. Nah, gimana nih tanggapan Kang Hendy? Bisa nggak musik Mandarin itu suatu saat nanti sejajar dengan musik yang laku di Indonesia? Misalkan musik pop. Ya, oke. Jadi memang ya, sebetulnya musik Mandarin itu ada suatu kelebihan di situ. Karena dia seperti musik Arli, seperti musik gamelan, kemudian ada musik-musik daerah seperti kedaerahan begitu ya. Di situ kan yang dimainkan adalah cengkok. Cengkoknya khas sekali. Itu seperti lagu Sunda gitu kan. Cengkok juga khas sekali. Nah, Mandarin itu keunikannya di situ. Kemudian ada juga formatnya tuh untuk mengolah suara tuh ada tipis tebal. Di mana dia harus tipis, di mana dia harus tebal. Itu juga terjadi satu dinamika yang membuat lagu itu jadi indah. Dan memang tidak mudah menyanyikan lagu Mandarin. Nah, dulu karena ya di zaman Soeharto itu orang-orang keturunan itu kan sempat di ya, agak ditahan sedikit. Nah disitulah lagu-lagu Mandarin itu agak sedikit tenggelam.
Jadi yang mau nyetel lagu-lagu Mandarin itu mereka sembunyi-sembunyi, terang-terangan gitu kan. Ya, siap. Sampai terus dari bahasanya, dari tulisannya juga semua diblok semua. Sampai nama. Ya, itu agak sayang sekali ya waktu itu. Tapi kemudian setelah sekian tahun di pending, ditutup, dihalangi penampilan musik-musik Mandarin itu, justru ada sedikit pencerahan waktu zamannya Gus Dur. Gus Dur waktu itu sangat terbuka sekali, seperti contoh Imlek. Beliau buka Imlek, silakan mau ayam di jalan di mana, barongsai itu juga keluar semua. Nah, kemudian disitulah mulai mencuat bibit-bibit baru yang tadinya mungkin tidak kelihatan. Nah sekarang bibit-bibit baru itu mencuat untuk menyanyikan lagu-lagu yang seperti itu, yang orang bilang Mandarin itu. Nah, dulu sempat di Bandung itu ada satu klub khusus Mandarin. Itu ada arena ya, arena pub. Ada juga Oriental pub. Itu khusus menayangkan lagu-lagu Mandarin. Jadi tamu yang datang ke situ juga orang-orang dari Taiwan, dari negara Tiongkok, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang mereka juga mencari-cari tempat lain juga susah. Nah, di situ kebetulan ada beberapa pub yang waktu itu masih zamannya nightclub ya. Jadi dulu kan nightclub, kalau nggak pub. Nah, itu masih bisa menayangkan seperti itu, tapi juga mereka masih ketakutan, sembunyi-sembunyi, takut nanti tiba-tiba ada digerebek atau apa gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa penyanyi yang memang berusaha bertahan di bidang itu. Seperti tadi kita lihat ada Giana ya. Giana itu dari sejak muda dia berusaha belajar Mandarin itu seperti apa. Memang sulit. Sendirilah orang kita mengucap aja sudah sulitnya setengah mati. Apalagi suruh nyanyi. Yang cengkoknya itu sampai mendayu-dayu begitu, udah tipis tebal, udah meliuk-liuk, nggak gampang juga. Nah, Giana ini bertahan. Ini salah satu. Ada beberapa juga penyanyi-penyanyi yang berkiprah di Mandarin. Giana ini bertahan sampai sekarang. Dan juga merupakan penyanyi yang boleh dibilang terbaik lah di Bandung. Nah itu dengan susah payah. Jadi ya nanti kita bisa buktikan bagaimana orang menyanyikan Mandarin itu meliuk-liuknya, tipis tebalnya, cengkoknya, kemudian juga pengucapannya itu nggak gampang. Ya. Nah belum tentu juga orang-orang keturunan Tionghoa juga menyanyikan lagu Mandarin bisa benar, enggak juga. Walaupun ya kita punya satu pemikiran misalnya, lagu Mandarin itu harus dinyanyikan sama orang-orang keturunan Tionghoa, misalnya orang Chinese, enggak juga. Karena ya sebetulnya lagu itu pada prinsipnya kalau mau dipelajari orang manapun bisa. Nah, yang terakhir, sebelum pandemi sempat menggeliat juga itu. Orang-orang kita ya, yang orang bilang mana mungkin sih pribumi menyanyikan lagu Mandarin, itu sempat mencuat. Beberapa orang juga ada yang beberapa yang tayang di YouTube, mereka berjilbab, bergamis, mereka menyanyikan lagu-lagu Mandarin sangat fasih dan bagus. Tapi tadi Giana juga begitu. Nah cuman sangat disayangkan ya ini karena pandeminya menderak lagi, naik lagi, agak turun lagi. Tapi sekarang juga lumayan agak sedikit naik lagi ya, ini agak menggeliat lagi. Kita sedang berusaha mengembangkan lagi. Musik Mandarin itu berapa banyak sih? Ada mungkin dari kedaerahannya. Ya seperti halnya di Indonesia kan ada Jawa, ada Batak, ada Sunda. Nah, sama di keturunan Tionghoa atau Chinese itu sama. Ada orang Ke, ada orang Konghu, ada orang Santung, ada orang Hokkien. Itu mereka punya lagu-lagunya sendiri. Ada lagu Hokkien, ada lagu Ke, ada lagu Konghu. Kenapa yang banyak ngetop Santung ya? Sebetulnya nggak ngetop. Kalau di lagu itu yang paling ngetop ya lagu Mandarin. Kalau Mandarin itu kan kalau di Indonesia itu seperti lagu bahasa Indonesianya. Iya, Santung yang paling banyak kan. Kalau enggak, Santung itu yang terbanyak itu kebanyakan di masakan. Oh, masakan. Masakan Santung misalnya. Tapi kalau lagu enggak. Kalau lagu Mandarin ya Mandarin. Mandarinnya Mandarin.
Ada berapa banyak kira-kira kafe-kafe klub yang yang sekarang ini masih spesialis lagu-lagu Mandarin di Bandung ya? Ya, kalau untuk spesialis sebetulnya udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Pemainnya pun boleh dibilang udah hampir nggak ada. Ya mungkin yang tersisa beberapa gelintir termasuk saya. Karena main menari itu kalau cuma ya dikira-kira begitu aja juga nggak enak didengar. Itu kan mereka tuh harus membuat satu yang namanya partitur ya, bacaan tentang notasinya di situ. Mereka main dengan notasi itu, jadikan lagu itu pas. Kalau kita lihat jarang yang langsung asli keturunan yang main Mandarin. Ya tadi saya bilang begini, dimakan zaman. Dimakan zaman. Ya, gitu. Jadi keturunannya sendiri juga mengucapkan bahasa Mandarin juga udah pada nggak bisa. Justru kayak Kang Hendy, kayak si Diana tadi justru orang-orang Sunda malah bisa itu. Ya, jadi kan tadi saya bilang lagu itu bisa dipelajari. Iya, nggak kenal daerah juga. Nggak kenal daerah, nggak kenal umur, nggak kenal apapun. Jadi asal kita mau, kita bisa pelajari. Kan saya juga dulu pernah ya, ada di daerah di Bandung, daerah Pasar Andir ya. Mereka kan semua kan keunikannya tuh itu kan lingkungan orang-orang Chinese. Tukang beca, kuli panggul, pedagang pasar itu hampir semuanya bisa Mandarin. Ya, karena membiasakan dia bergaul dengan orang-orang keturunan Chinese itu bisa dengan bahasa mereka. Ya. Kalau orang-orang kita yang asli yang jago Mandarin selain Diana itu siapa lagi? Banyak nggak? Dulu kan pernah ada penyanyi namanya Rani. Nah, dulu ya yang iya Rani ya. Yang Gingsu. Nah, itu dia pernah di Taiwan 8 tahun. Itu ada. Cuman waktu itu masih belum menonjol karena banyak keterbatasan. Ya dibatasi lah istilahnya begitu. Nah sekarang justru lucunya setelah eranya terbuka, kita kendalanya apa? Pandemi. Dan kemudian pemusiknya atau penyanyinya juga sudah hampir tidak ada. Jadi ada kesempatannya untuk orang-orang Indonesia asli untuk terjun di ranah musik, mengambil spesialisasi Mandarin ya. Bisa juga. Nah nanti kita rencana juga ya kalau mudah-mudahan ya pandemi ini tidak terus mendera, kita nanti mencoba sekitar antara bulan April atau setelah Lebaran lah ya. Kita nanti mencoba mengadakan festival lagu-lagu Mandarin. Oh iya bagus. Jadi itu terbuka untuk umum, baik orang-orang keturunan Tionghoa sendiri ataupun orang Sunda atau orang Arab atau orang India, silakan kalau mau ikut. Iya, sekarang kan ini zamannya serba instan ya. Kali-kali aja yang mau instan mau coba dulu aja belajar khusus Mandarin bisa ngetop ya. Karena kan duluan nanti kalau udah bersaing belakangan kan agak repot lagi. Bener-bener dicari khasnya. Kalau sekarang kan masih ada ya. Susah nggak kalau kita belajar Mandarin khusus ini? Ya ada sedikit keunikannya di komunitas orang-orang Tionghoa ya. Kalau seseorang yang bukan keturunan Tionghoa bisa menyanyikan lagu dengan bahasa mereka, itu mereka seperti keluarga, jadinya mereka diakui gitu sama keturunan Tionghoa itu. Oh diakui ya? Ya kan lebih bagus malah justru. Ya. Nah itu justru kita mencoba membaurkan antara keturunan Tionghoa dengan keturunan pribumi atau dari Jepang atau dari Inggris atau dari mana ya. Jadi mereka yang menamakan dirinya akulah Indonesia. Nah berbaur. Indonesia bisa bahasa Mandarin, orang Tionghoa juga bisa berbahasa Indonesia dan sebagainya. Berbaur jadi satu. Itu yang sedang kita galakan di sana. Ya bagus juga ya untuk mempercepat pembauran ya. Ya, jadi kita tidak menutup jalur juga. Kalau misalnya banyak orang-orang pribumi yang mau berkiprah di kancah musik Mandarin, silakan kita dukung. Dukung ya. Nah, kalau perlu, kalau misalnya pengucapan, mohon maaf, saya juga mengucapkan nggak begitu bagus. Tapi kalau misalnya mau mengucapkannya benar-benar fasih, kalau perlu kita datangkan orang-orang dari keturunan Tionghoa yang fasih bahasa Mandarin, ajarkan mereka. Ya, jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya bisa booming juga musik Mandarin seperti musik-musik yang laku di pasaran Indonesia ya. Asal SDM penyanyinya sendiri ada nggak gitu ya. Sekarang ini kita akan coba menyiapkan ya SDM itu ya. Sebetulnya banyak. Peminatnya di sini banyak. Nah di sini kan kita ada wadah tersendiri.
Jadi kita dengan wadah Paseni membuka apa saja lah yang memang bisa menjadi baik, baik untuk kita, baik untuk mereka. Di sini kita ada studio, ada alat, ada tempat yang untuk mereka belajar dan berapresiasi kan. Silakan, mereka mau nyanyikan lagu apa juga silakan. Nah, tapi kalau misalnya mereka mau mengambil istilahnya, aku pengen spesialis lagu Mandarin dong, karena aku suka lagu Mandarin. Lagu Mandarin punya keunikan, punya tingkat kesulitan yang yang agak lumayan. Kemudian saya juga suka tantangan. Silakan di sini dibuka. Berapa lama kalau orang yang udah bisa nyanyi belajar akan mendalami Mandarinnya? Ya tergantung orangnya. Sebetulnya kan tiap orang kemampuannya beda-beda ya. Jadi kalau mereka itu rajin, intinya begitu. Kalau mereka itu rajin, pasti bisa. Tapi kalau mereka yang ogah-ogahnya, kita nggak bisa ini ya. Rata-rata sekitar antara, kita ngomong normal ya, kalau sekitar 3-4 bulan pasti bisa lah. Walaupun belum terlalu bagus. Oke dah penggemar Tanda Baca TV, tertarik tidak ingin mengambil lahan lagu-lagu Mandarin? Peluangnya besar loh. Kalau mau belajar datang aja ke sini, Pasundan 88. Kali aja Anda berbakat di lagu Mandarin.这里有场到层层地。